Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang kasus tragis yang menimpa sebuah keluarga di Filipina, yaitu keluarga Maguat. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2021, tepatnya Desember kemarin. Lantas apa yang terjadi pada keluarga tersebut dan bagaimana kronologi lengkapnya? Mari langsung kita simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut pembahasan, yuk klik tombol like dan subscribe channel ini, serta silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Keluarga Maguat adalah keluarga baik hati dan pekerja keras yang berasal dari Malang, Provinsi Cotabato, Filipina. Bukan Malang, Jawa Timur ya. Keluarga ini terdiri dari 4 orang, yaitu sang ayah, Cruz, dan istrinya Lovella Maguat. Keduanya merupakan pengajar. Pak Cruz bekerja di SMA Mariano Untal Memorial, sementara Bu Lovella adalah kepala sekolah di SD Buayan. Mereka dikaruniai 2 anak kandung yang sangat pintar, yaitu sang kakak perempuan, Crizel Gwyn berusia 18 tahun, merupakan murid sekolah kesehatan. Dan Crizul Luis, adik laki-lakinya berumur 16 tahun, sedang duduk di bangku SMA. Kurang lebih 8 bulan lalu, keluarga tersebut mengadopsi seorang anak perempuan berusia 17 tahun bernama Janice alias Christine. Janice diketahui adalah anak yatim piatu dan selama ini tinggal di panti asuhan. Tapi sebelum diadopsi oleh keluarga Maguat, Janice sempat tinggal dengan salah satu kerabat keluarga Maguat. Usut punya usut, Gwyn lah yang memohon pada ibunya agar Janice diadopsi menjadi bagian dari keluarga mereka. Jadi Gwyn dan Janice sebelumnya udah saling kenal dan berteman. Akhirnya keluarga tersebut mengadopsi Janice pada bulan Juli tahun 2021. Tapi Janice ini belum diadopsi secara resmi ya. Keluarga Maguat sangat baik kepada Janice. Mereka menghujaninya dengan cinta dan memperlakukan Janice seperti mereka memperlakukan kedua anak kandungnya. Bahkan Louis memberikan kamarnya yang lama untuk ditempati Janice. Pada 10 Desember 2021, ketiga kakak beradik, Gwyn, Louis, dan Janice, sedang berada di rumah ketika orang tua mereka bekerja. Ayahnya, Pak Cruz, menerima 3 panggilan telepon sekitar pukul 3 sore yang memberitahu bahwa ada perampok telah masuk ke rumahnya. Pak Cruz pun langsung pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 3:15 menit. Ketika dia mencoba membuka pintu rumah bagian depan, dia menemui pintunya dalam keadaan terkunci. Pergilah dia ke belakang rumah, lalu mendobrak pintu belakang dan berteriak memanggil ketiga anaknya. Saat memasuki rumah, dia terkejut melihat banyak serpihan kaca di mana-mana. Pak Cruz juga disambut oleh genangan darah pada lantai di ruang tamu. Dia menemukan tubuh Gwyn dan Louis tergeletak tak bernyawa di atas lantai dengan posisi tubuh Gwyn ini ditutupi selimut. Sedangkan Janice tidak terlihat di ruangan tersebut. Pak Cruz yang histeris kemudian berteriak memanggil Janice. Tak lama, remaja tersebut menghampirinya dari kamar mandi dengan posisi rambut yang basah. Dia berkata pada ayah angkatnya bahwa sewaktu Pak Cruz memanggilnya, Janice lagi mandi. Karena Janice adalah saksi mata satu-satunya, polisi kemudian menginterogasinya. Janice mengklaim bahwa ada 3 perampok memasuki rumah dan perampok tersebut menggunakan masker. Maskernya tuh masker biasa ya yang kita pakai sehari-hari, jadi bukan topeng maling gitu. Itu kan berarti separuh wajahnya kelihatan ya. Tapi Janice mengaku pada polisi bahwa dia sama sekali tak tahu siapa para perampok itu. Menurut kesaksian Janice, mereka kemudian secara brutal membunuh kedua saudaranya, sementara dia berhasil kabur dan bersembunyi di kamarnya. Pihak berwajib mengungkap bahwa kedua kakak beradik tersebut telah meninggal akibat pukulan dari palu, tongkat baseball, serta tusukan benda tajam. Mereka kemudian menemukan kedua senjata bersamaan dengan pecahan botol dan sebuah pisau di TKP. BTW pada waktu kejadian, Janice ini sempat membuat 2 postingan di Facebooknya yang berisi postingan pertama, ini artinya tolong aku, dan postingan kedua, teman-teman tolong aku, ada orang masuk ke dalam rumah, aku belum ingin mati,
aku lagi bersembunyi di kamar, tolong. Yang disertai dengan emot nangis titik-titik seperti yang bisa kalian lihat. Berita tentang tragedi ini pun ramai diperbincangkan oleh masyarakat Filipina, terutama di media sosial. Bahkan terdapat tagar Justice for Maguad Siblings menjadi trending di Twitter. Kepolisian membuat pernyataan pada publik kepada siapa saja yang mungkin mengetahui 3 perampok tersebut agar melaporkannya ke pihak kepolisian karena akan ada imbalan bagi sang pelapor. Setelah beberapa hari investigasi ini berjalan, kepolisian menyadari ada kejanggalan dalam cerita yang dituturkan Janice. Tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah keluarga Maguad, kecuali ponsel milik kedua korban. Menurut polisi, kasus perampokan disertai pembunuhan sangat jarang mereka temui. Dan jika benar niat mereka merampok, kenapa mereka harus susah-susah membunuh kedua kakak beradik itu hanya untuk mengambil barang benda berupa 2 HP. Ditambah, kedua korban juga masih remaja, yang tentunya tidak akan berbuat banyak ketika mengetahui perampok masuk. Fakta lainnya yaitu, semua alat yang digunakan untuk membunuh merupakan milik keluarga Maguad sendiri. Palu yang dipakai adalah milik Pak Cruz dan dia simpan di tempat di mana hanya keluarganya yang tahu. Jadi palunya tuh ditaruh di tempat yang gak gampang terlihat mata. Secara logika nih, berarti perampoknya udah geledah rumah dong. Tapi kok gak ngambil barang berharga lain kalau niatnya ngerampok? Nah, palunya kan milik Pak Cruz, sementara pemukul baseball adalah milik Louis. Dan dia simpan di kamarnya yang lama, di mana saat ini sedang ditempati Janice. Balik lagi, jika beneran ada perampok, mereka sudah pasti masuk ke kamar Janice kan buat ngambil pemukul baseballnya. Padahal Janice sebelumnya mengklaim bahwa dia bersembunyi di kamarnya. Nah, anehnya kok dia bisa selamat? Maksudnya itu pas perampoknya masuk ke dalam kamar, emang dia nggak lihat si Janice? Menurut Bolovela, hari di mana tragedi itu terjadi adalah hari pertama kalinya Janice menyebut orang tua angkatnya sebagai Daddy dan Mami. Soalnya dia selalu manggilnya tuh Pak Cruz, Bolovela gitu. Terus yang aneh lagi nih, di hari kejadian, pas Pak Cruz masuk ke dalam rumah dan teriak-teriak manggil Janice, Janice kan keluar dari kamar mandi dan bilang kalau dia habis mandi. Aneh gak sih? Dia tahu saudara-saudaranya dibunuh, dan pas perampoknya pergi itu, dia kok nggak keluar rumah buat nyari bantuan tetangga sekitar gitu. Malah sempet-sempetnya mandi. Dan bukannya juga telepon orang tuanya langsung, dia malah posting status di Facebooknya. Jadi yang telepon Pak Cruz jam 3 di hari kejadian itu bukan Janice ya, melainkan temannya Pak Cruz, mungkin abis lihat postingan si Janice di Facebook, terus ngehubungin Pak Cruz. Kita sebagai orang awam yang bukan polisi atau detektif aja ngerasa ada yang gak beres kan? Dengan berbagai bukti yang ada, kepolisian mencurigai Janice sebagai terduga pelaku. Dugaan ini didukung oleh bukti sidik jari yang ditemukan di senjata adalah sama dengan sidik jari milik Janice. Baju Janice yang berlumuran darah juga ditemukan di halaman belakang rumah yang sepertinya sengaja dia sembunyikan. Karena berita ini menjadi perbincangan yang sangat populer, banyak netizen yang kemudian memunculkan sikap detektifnya dan kemudian berhasil mengungkap fakta bahwa Janice tidaklah yatim piatu, melainkan kemungkinan besar masih mempunyai orang tua yang lengkap. Dalam sebuah postingan Facebook seorang warga lokal, terdapat foto anak wanita bernama Janice Sebial sedang naik sebuah kapal sendirian dengan caption intinya tentang kabar anak hilang. Foto tersebut diposting pada tahun 2013 oleh akun bernama Mamay Abalde. Namun tidak jelas apakah dia sengaja ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau tidak sengaja kehilangan keluarganya sewaktu di kerumunan. Kesimpulannya, Janice ini telah hilang dari keluarga kandungnya sejak tahun 2013. Berarti kalau melihat kasusnya ini tahun 2021, dia udah hilang selama 8 tahun. Nah, sedangkan menurut Bolovela sendiri, diketahui Janice ini udah berada di rumah yatim piatu, tempatnya Janice pernah tinggal selama 8 tahun. Jadi ya benar, Janice ini bukan yatim piatu. Menurut para netizen seperti itu. Sementara, sang ayah angkat, Cruz, kemudian membuat postingan di sosial medianya dan meminta bantuan pada masyarakat untuk menemukan ayah kandung Janice alias Christine ini. Pihak berwajib dengan segala bukti yang ada akhirnya menangkap Janice.
Tepat setelah 6 hari kasus penyelidikan ini berjalan, Janice mengaku pada pengacaranya bahwa dia adalah sang pelaku pembunuhan kedua saudara angkatnya. Jadi langsung ngaku dia tuh nggak pakai ngelak dulu. Orang tua angkat Janice percaya bahwa motif dia membunuh kedua saudara angkatnya adalah murni karena iri. Dia ingin menjadi anak satu-satunya, supaya perhatian dan cinta hanya akan ditujukan padanya. Padahal nih ya, Gwen lah yang memohon sama keluarganya buat ngadopsi Janice. Ini beneran definisi air susu dibales air tuba. Namun kepolisian mengungkap bahwa Janice kemungkinan bukan satu-satunya pelaku, melainkan terdapat terduga tersangka lain, yaitu seorang remaja laki-laki yang merupakan anggota tim paduan suara gereja tempat ibadah keluarga Maguad biasanya. Tapi investigasinya ini sendiri masih terus berjalan. Yang sudah jelas ya Janice pelakunya. Banyak netizen berpendapat bahwa Janice harus diberi hukuman seberat-beratnya, bahkan penjara seumur hidup kalau perlu. Sementara yang lain berpendapat agar menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu dan tidak mempersekusi tersangka secara berlebihan. Nanti jika ada updatean tentang kasus ini, aku bakal tulis di deskripsi box. Nah, itu tadi kisah tragis yang menimpa keluarga Maguad. Lebih tepatnya kasus pembunuhan kepada kakak beradik keluarga tersebut. Bener-bener gak nyangka ya, kok bisa ada orang pemikirannya sejahat ini? Padahal Janice di keluarga tersebut tuh disambut dengan baik, diperlakukan seperti anak sendiri. Karena iri sama saudaranya yang lain hingga tega melakukan kejahatan. Semoga dapat hukuman yang adil ya. Dan jika beneran terbukti ada tersangka lain, semoga juga bakal dapat hukuman yang setimpal. Menurutku hukuman yang dianggap setimpal pun masih tetap gak bakal setimpal kalau melihat bagaimana perlakuan yang didapat korban sampai meninggal dunia. Ada beberapa foto tentang kondisi terakhir korban yang mengenaskan tersebar di internet, khususnya di Filipina sana. Tapi setauku udah pada di take down karena ya enggak etis dan seperti tidak menghargai pihak korban. Apalagi ini kasusnya masih berjalan dan posisi keluarga korban juga masih berduka. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.